Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Ketemu lagi sama aku, Revi Lutfia, dalam pembuatan video learning journal. Kali ini kita udah sampai pada pertemuan 10 loh. Oh iya, untuk materi pada hari ini yang akan aku sampaikan adalah materi tentang teknik penulisan jurnal ilmiah teman-teman semuanya. Karena kenapa Pak Adi ngasih materi ini? Karena sebetulnya ini adalah cara-cara atau langkah-langkah ketika kita nanti ingin membuat suatu jurnal ilmiah. Pak Adi itu memberikan tugas UTS-nya adalah mempublish satu jurnal ilmiah yang nantinya untuk penilaian UTS itu teman-teman semuanya. Jadi UTS-nya bukan berupa tulisan, bukan berupa lisan juga, tetapi pembuatan artikel yang nantinya dipublishkan dan harus bersinta. Terserah itu mau sinta 3, 2, 4, 5. Yang penting intinya si artikel itu harus terbit. Oke, di sini aku bakal jelasin ya. Jadi memulai menulis artikel itu atau jurnal tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang teman-teman semuanya. Jadi dari membuat artikel itu kita harus menyampaikan poin-poin penting secara detail, namun tidak terlalu panjang, tidak seperti makalah gitu teman-teman semuanya. Jadi intinya yang ada di artikel atau jurnal yang akan kita publish nanti itu singkat, padat, tapi juga tepat pada sasarannya gitu, tepat pada makna materi yang ingin kita sampaikan kepada halayak gitu loh. Nah, jadi media berupa jurnal ini sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah yang memiliki aturan mengikat, pedoman, dan aturan penulisan. Nah, fungsi dari artikel ini biasanya fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan juga fungsi ekspresi. Kemudian aspek penulisannya itu berupa aspek isi atau kajian bidang keilmuan, aspek bahasa tulis ilmiah, dan aspek sajian atau aturan dan gaya yang selingkung. Nah, ada beberapa ciri dari pembuatan artikel atau jurnal ini. Yang pertama harus bersifat objektif, yang kedua harus bersifat rasional, kritis, dan juga pembaharuan. Jadi kalau nggak ada keempat ciri ini biasanya belum dikatakan sebagai artikel atau jurnal. Karena kalau misalnya kita membuat suatu artikel atau jurnal harus ada pembaharuan biar menandakan kalau misalnya artikel yang kita buat ini tidak murni mengambil atau mengkopas dari artikel lain. Jadi biasanya kita menambahkan pembaharuan. Nah, disitulah ciri khas dari si artikel ilmiah ini. Kemudian proses penulisannya itu ada prapenulisan, yang dimana ada bahan tulisan, kemudian ada juga kerangka. Kemudian lanjut ke proses kedua ada penulisan, draft tulisan, dan ada anatomi juga. Yang terakhir proses penulisannya ada pasca penulisan, penyuntingan, kemudian publikasi. Baru artikel ini dapat dibaca oleh halayak luas. Nah, di sini ada penjelasan prapenulisan yang dimana pencarian dan pengembangan gagasan. Jadi ada bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas, kemutahiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal-hal teknis penulisan. Kemudian ada pemahaman metode, seperti metode apa nih yang kita gunakan untuk membuat si artikel ini. Ada metode kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Kemudian ada pencarian referensi, baik dari buku, jurnal, ataupun makalah, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ada perencanaan naskah juga ya teman-teman. Nah, penulisan ini bersifat universal atau mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Nah, gaya bahasa selingkung itu adalah gaya bahasa yang sistematika tulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis. Kemudian draft kasar tulisan. Nah, anatomi penulisan ini adalah berisi dari judul, nama penulis, abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan,
landasan teoritis atau empiris, kemudian ada metode dan hasil pembahasan, simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka ya teman-teman semuanya. Nah, pada abstrak ini abstrak ini mengacu pada ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Jadi abstrak ini yang pertama kali dibuat untuk pembuatan sebuah artikel yang mana isinya itu singkat, padat, dan mencakup semua materi yang ingin kita bahas pada artikel tersebut gitu loh. Kemudian isinya memuat masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, serta ringkasan hasil penelitian di abstrak ini ya teman-teman ya. Satu paragraf maksimum biasanya 200 kata untuk sebuah artikel gitu loh. Nah, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek, dan juga dagang. Tidak ada merek dagang maksudnya. Nah, biasanya bersifat bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi awalnya bahasa Inggris dulu, baru kita terjemahkan ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah, kemudian ada kata kunci. Setelah abstrak biasanya itu ada kata kunci yang dimana kata atau istilah yang dibahas. Nah, biasanya kata kunci ini ditampilkan atau digunakan atau ditulis dalam sebuah artikel ini untuk mempermudah penulisan artikel. Kemudian mempunyai makna yang khas dan juga jelas. Biasanya 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel tersebut. Nah, sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Selanjutnya setelah kata kunci ini ada pendahuluan teman-teman, yang dimana latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan, data dan referensi. Pernyataan umum tidak perlu bersumber acuan, wawasan rencana pemecah masalah. Setelah pendahuluan ada landasan teoritis atau empiris yang berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian, studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, adopsi dan modifikasi model penelitian. Selanjutnya ada metodologi yang dimana uraian terperinci tentang prosedur penelitian, data dan sumber data, jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, spesifikasi model, bagaimana data dianalisis. Kemudian hasil dan pembahasan. Biasanya uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah. Biasanya penyajian bersistem diperjelas dengan ilustrasi, tabel dan gambar. Data ilustrasi harus ditafsirkan dengan uraian dengan memperhatikan masalah. Nah, setelah itu ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Kemudian setelah itu baru ada pasca penulisan. Itu biasanya revisi naskah, kemudian penyuntingan naskah, setelah itu publikasi teman-teman semua. Nah, jadi contoh-contoh jurnal artikel yang terpublikasi itu biasanya bisa internasional dan juga bisa nasional. Nah, mungkin sekian materi tentang artikel ilmiah, teknik penulisan jurnal artikel yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.